umur 10 tahun ini kan udah mulai sering komen stuff. Maksudnya sering komen tuh kayak, dan kalaupun iya itu juga saya harus tanyakan dulu ke anak, kayak nggak bisa yang kamu masuk pesantren ya, padahal anaknya nggak mau. Jadi tetap harus ada diskusi lah. Kalau udah pulang terus pas saatnya membayar kartu itu apa telepon, kok billingnya 7 juta, nggak boleh berbayar. Terus hati-hati juga sama main online yang ada chatnya. Nah gitu kan, karena kan ada yang chat tuh waktu itu apa sih, aduh saya lupa gamenya apa ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa bro and sis, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kamu subscribe, kamu support kami untuk memberikan inspirasi untuk bro and sis. Ingat, subscribe itu gratis. Setuju? Klik subscribe sekarang juga. Selamat menonton. Mbak Lala, apa kabar? Baik, Mas Nabil. Kita belum pernah ketemu, tapi baru kali ini ketemu. Oh, pertama kali. Dulu pernah Langsung. berteman di PET. Zaman dulu banget ya. PET itu tahun berapa sih, Mbak? PET itu 2015 ya. 2015. Iya nggak sih? Hah, benar? Iya 2015 ya, sekitar Oke. situ lah. PET cuma 150 awalnya ya. Ya awalnya cuma 150, terus Jadi naik spesial sampai 500. spesial apa namanya? Apa tuh? Spesial Jadi orang-orang tertentu doang harusnya yang cuma ada di Ya. PET itu. Jadi VIP doang yang nggak terlalu kenal amat nggak Tapi bisa masuk. sampai aku add Mbak Lala terus seperti apa Iya. sih? Pertemanan sama siapa sih? Apa ya? Kayaknya sebelumnya juga kita udah kenal di Facebook ya nggak sih? Oh gitu. Iya kan? Oh, Udah lupa karena udah Lupa. terlalu lama ya. Iya. Facebook kan udah zaman dulu lagi kan. Jadi Udah berapa lama tahun lagi. kita lost contact ya? Dari PET terakhir tuh 2016 ya, berarti Lama banget ya. PET kalau nggak salah tuh bubar 2016 ya. Sekitar Kayaknya tahun itu. kita berteman Mbak Lala baru nikah deh. Serius? Enggak lah. Berarti udah lama banget dong, 2011 berarti. Tapi belum Udah ada pet. 11 tahun, belum ada. Nah, itu Facebook tuh masih. Oke. Mbak Lala, ini aku mau nanya. Ah, Sekarang anak udah 3. ya, betul. Boleh sebutin usia dan nama? Oke, anakku 3. Yang pertama itu namanya Ladisa, cewek. Lah? Umurnya udah 10 tahun. Apa namanya? Ladisa. Ladisa. Ya, dia baru mau naik kelas 5 nih. Kemarin habis ambil rapot kan. Terus yang kedua juga cewek, namanya Zasi. Dia naik ke TKB. KB. CTK. Yang Ketiga? terakhir cowok. Akhirnya dapet cowok juga. Itu baru umur 2 tahun. Oke. Tadi kan sudah 3. Anak. Mau nambah lagi nggak? Saya sih nggak mau. Sudah banyak, 3 itu udah lebih dari cukup. Jadi udah Kenapa stop repot? aja. Karena kan nanti pikir buat kedepannya anaknya juga kan. Kalau terlalu banyak malah dapet nggak Kan dapet banyak anak banyak rezekinya. rezeki. Oh iya, itu juga saya setuju. Tapi kalau kebanyakan juga nanti repot gitu. Jadi udah. Terus umur juga sudahlah cukup 3 aja. Kan masih muda. Nanti kalau nambah lagi jadinya nggak mudah. Umurnya nambah terus. Tapi Mbak Lala ini pintar ya. Anak 3 tapi kayak masih 20-an. Waduh. Emang 20 lah. 20 plus. Nah, dari 3 anak ini gimana cara mendidik mereka masing-masing? Oke. Cara mendidik tuh di rumah maksudnya ya. Apakah biasa kan dulu mungkin mudanya suka nongkrong sama teman-teman, Oke. apakah sekarang udah nggak ada nongkrong lagi? Kebetulan sih dulu waktu muda juga nggak terlalu sering nongkrong sih, tapi punya temen gitu. Paling temen kalau bisa dibilang temen nongkrongnya ya cuma circle-nya kecil gitu, nggak yang semua orang dihain gitu loh. Maksudnya nggak yang nongkrong sama orang yang belum terlalu kenal banget. Jadi ada lah temen nongkrong, cuma nggak yang gila nongkrong gitu. Yang nggak jalan nongkrong ini nggak waktu coffee shop nggak gitu loh. Kalau waktu muda, waktu muda. Ya sekarang masih muda lah, ya pas remaja. Kalau dulu sih ya layaknya anak muda lah, maksudnya ya pergi ke sana ke sini juga gitu. Cuma begitu udah menikah
perginya jadi sama suami gitu, lebih sering sama suami, tapi maksudnya sama teman-teman ngajak suami juga, maksudnya gitu. Teman-temannya juga ngajak pasangannya gitu. Kemana biasanya? Dulu ya, kalau dulu tuh karena kita fansnya Manchester United jadi sering banget tuh nonton bareng, ada live di MU Cafe di Kuningan, pokoknya setiap ada ada nobar tuh kita datang gitu. Tapi kan MU sekarang lagi nggak Ya, kita nggak usah bahas berkibar. MU di sini ya. Itu gimana? Apa? Sedikit doang. Masih tetap fans gak? Kalau fans itu mah nggak bisa berhenti langsung gara-gara kalah terus berhenti, itu enggak. Itu namanya fans fans bohongan ya. Ya. Arbitan gitu. Walaupun MU sekarang SKB. lagi gak berkibar, Oh ya, masih tetap di hati. cinta. Tuh. Meskipun kadang Setia lah ya. gimana, cuma ya tetap support Pak. Menang, kalah, seri tetap support. Gitu. Bukannya Ronaldo mau dipindah ke MU? Sudah. Nah, berikutnya nih. Anak yang gede itu sekolahnya kelas berapa ya? Sekolahnya kelas 5, naik kelas 5 tahun ini. Oh, naik kelas 5 SD. Ya, kemarin habis hampir rapot ya, minggu lalu. Nah, itu gimana sih didik anak kelas 5 supaya nurut, nggak mau ngikutin orang tuanya, Justru atau nih anaknya- nggak nurut? Yang udah umur 10 tahun ini kan udah mulai sering komen stuff. Maksudnya sering komen tuh kayak apa ya, dia misalkan pakai baju yang menurut dia nggak biasa gitu. Kayak tadi nih, saya mau berangkat, mama kayak anime bajunya ya, kayak gitu. Oh. Mulai komen-komen kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi ya palingan sih, terus juga udah mulai punya dunianya sendiri ya. Maksudnya dia udah mulai. Berarti kalau PTM lagi. diajakin udah malas ya? Nah, betul. Bener ya? Dia harus ada sesuatu yang bikin dia tertarik gitu, baru dia mau ikut. Kalau enggak dia better stay di rumah. Gitu. Yang kedua? Yang kedua nih, yang kebetulan lebih mirip ke saya sih. Suka dandan, suka pakai baju ini itu. Jadi Kelas berapa? naik ke kelas TKB. Jadi TKB ya? Oke. jadi ya kurang lebih ya, inilah sering mainin makeup saya. Berarti kecil pasti bayi? Yang kecil baru 2 tahun kemarin, baru ulang tahun 14 Juni. Jadi Oke. selisihnya 4 tahun, 4,5 tahun ya. Gitu. Seru nggak punya 3 anak? Wah, seru banget. Serunya apa? Seru Pas banget. berantem? Seru banget ya, bener-bener seru banget di rumah, nggak pernah sepi. Pasti ada yang berantem, pasti ada yang nangis, pasti ada yang ribut-ribut. Udah nggak mungkin sepi banget lah. Justru pas mereka pergi gitu ya, lagi pergi dibawa omanya pergi kemana gitu, itu sepi banget. Cuma ya me time saya cuma di situ jadinya. Oh, oke. Sisanya me Jadi time-nya sebenarnya malah lagi tercuri. nggak maksudnya nggak dulunya sih memang nggak apa ya, sering kumpul atau apa, memang jarang lah ya. Jadi Ada waktu sering buat ngumpul, cuma nggak yang tiap hari ini harus ngumpul, nggak kayak gitu. Pas lagi teman-teman ngajak ngumpul, ayo. Pas lagi kebetulan bisa, ayo. Gitu. Sekarang pun juga masih kayak gitu, cuma udah nggak sesering dulu karena kan udah pada ada repot fokus masing-masing. yang harus di prioritaskan. Betul. Ini rencana Balala ya, berikutnya buat pendidikan anak-anak seperti apa? Seperti apa? Yang pasti harus lebih baik dari saya sebelumnya, kayak gitu. Dari mama papanya Iya, sebelumnya. mau maksudnya apakah kuliah atau di pesantrenin atau apa itu? Oh, kalau di pesantren sih belum kepikiran ya. Pikirannya. Belum kepikiran, meskipun sekarang pesantren juga udah bagus-bagus ya, maksudnya udah yang nggak kayak zaman dulu tuh mikirnya kalau pesantren ketemu anak susah, terus ketemunya jarang gitu. Kalau sekarang sih udah yang lebih modern ya, udah setiap kita bisa nengok kapan aja gitu, kapan pun. Pikiran nggak? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Dan kalaupun iya, itu juga saya harus tanyakan dulu ke anak, kayak nggak bisa yang kamu masuk pesantren ya, padahal anaknya nggak mau. Jadi tetap harus ada diskusi lah kalau mau seperti itu. Nah, biasanya kan sering terjadi di rumah itu kan rebutan mainan,
apa lagi ya? Betul Mungkin banget. ceng-cengan, terus si kakaknya lagi jahil sama adeknya. Ya, banget. Begitu bukan? Tiap hari. Tiap hari? Tiap hari, tiap saat. Yang kakaknya pasti sering ngeledekin adiknya atau sebaliknya, jahilin. Terus kakaknya suka nggak sabaran sama adiknya dianggap menyebalkan, terus pukul kayak gitu. Nah itu saya juga ini sih. Caranya mengatasi gimana? Yang pasti kan dilerai dulu tuh. Kalau mereka sih nggak, kebetulan Gimana sih melerainya? dia nggak yang sampai pukul-pukulan gitu. Nah, maksudnya misalkan adiknya mulai nyebelin, kakaknya kesel, dipukul ke punggungnya atau bahunya, adiknya nangis gitu kan. Nah itu pasti saya diemin dulu yang kecil nih, yang nangis maksudnya, dipeluk gitu, terus ditanya kenapa. Habis itu baru udah selesai nangisnya baru saya ke kakaknya, kenapa kamu mukul adek gitu. Nah, dia bilang habis adek nyebelin gitu. Kenapa sampai dipukul? Ya habis adek nyebelin, jawabnya cuma kayak gitu kan. Jadi gitu. Saya sih paling cuma yang sebel-sebelnya mama sama kamu nih. Kayak sekarang mama sebel nih sama kamu. Mama pernah mukul kamu nggak? Nggak pernah. Pernah nyubit kamu nggak? Nggak pernah. Terus dia langsung yang, terus kenapa kamu pukul adek? Jadi masih yang tetap, habis adeknya nyebelin gitu. Ya nggak harus pukul, nggak harus pakai adeknya dipukul-pukul gitu. Nah habis itu dia baru yang diem gitu. Diem terus yang dilakukan lagi kayak gitu ya, kayak gitu. Ya meskipun beberapa waktu kemudian kejadian lagi, tapi saya selalu kayak gitu. Jadi kebetulan nih saya juga yang bukan tipe pakai fisik gitu, maksudnya kalau saya marahin anak gitu ya nggak pernah yang mukul atau nyubit atau pokoknya fisik gitu, nggak pernah. Jadi ya saya harap sih anak saya juga nggak kayak gitu ya maksudnya, tapi ya yang kejadian adiknya dipukul terus, tapi meskipun mungkin mukulnya nggak kenceng, tapi namanya anak-anaknya kan dipukul dikit nangis kayak gitu. Jadi ya udah, tapi kalau yang nangis sih pasti saya peluk dulu supaya dia ngerasa dia diperhatiin gitu. Betul. Kalau yang kecil yang 2 tahun kan emang belum terlalu yang rusuh ya, maksudnya rusuh sama kakak-kakaknya belum gitu. Jadi Malala sebenarnya kan fokus ibu rumah tangga. Ya betul. Kelebihannya itu kali ya, bisa full Iya betul. mendidik anak. Iya betul, meskipun jadinya capek banget sih. Capek banget di sini karena ternyata di rumah itu lebih capek daripada di kantor. Di kantor Kenapa? mungkin di kantor kan kerja, meskipun bentar-bentar ditelepon, misalkan mereka lagi ada mau nanya apa, ditelepon lagi, Ma minta beliin ini, ditelepon. Sekarang kan zamannya beli makanan GrabFood gitu-gitu kan ya, suka minta telepon minta dipesenin kayak gitu. Maksudnya cuma kayak gitu-gitu doang ininya, gangguannya. Gitu di rumah ya udah semuanya kayak yang anaknya berantem, terus yang anaknya susah mandinya, yang anaknya Ya case seperti itu lah ya. iya, Susah gitu. mandi. Iya mandi, yang paling besar tuh mandinya harus ayo mandi. Kecuali dia sekolah, kalau sekolah dia udah tahu tuh waktunya harus sekolah dia mandi, meskipun dibangunin agak susah ya. Pada pagi gitu. Mereka udah punya hobi masing-masing nggak sih? Punya hobi? Hobi apa ya? Kalau hobi sih anak-anak tuh sukanya renang ya. Bertiga? Air. Oh, Semuanya iya. begitu ngeliat kolam renang pasti udah pengen nyemplung aja. Oh. Hobi berenang lah ya. Sambil berenang. Selain berenang, Karena di rumah terus ya, jadinya sekarang lebih ke main itu game online. Nah itu tuh, itu lagi tuh PR-nya tuh. beli ini nggak? Beli voucher nggak? Enggak, saya pernah ada kasus juga, anak saya pernah pakai beli kayak gitu, main Roblox. Kita nggak tahu akunnya tuh tersambung ke billing telepon suami saya. Pas kejadian dia lagi Karena teleponnya pakai akun suami. Terus paymentnya menggunakan billing telepon pasca bayar. ya karena pas halo ya. XL. Metrik Indosat. Metro Indonesia. Pas kebetulan kejadian itu suami saya lagi di Cina.
Lagi trip ke Cina, jadi udah nggak cek email. Jadi kan kalau ada pembelian itu di email kan, di email terima kasih purchase sekian, terima kasih purchase sekian. Kalau saya nggak cek email tuh sampai begitu udah pulang, terus pas saatnya membayar kartu itu apa telepon, kok billingnya 7 juta. Wow, ada apa ini? Kita udah langsung mikir jangan-jangan rooming waktu di Cina, waktu kayak gitu. Pas lihat lagi ada purchase itu pembelian Roblox. Iya. Habis Itu itu lagi langsung. tren loh. Tapi Anakku itu juga kejadian, lagi main game ya itu. itu kejadian udah lama sih, tahun 2019. Nah, habis itu udah di Tapi game itu masih saat ini masih masih. Tapi udah ganti akun, jadi saya buatin akun emailnya dia yang nggak terhubung ke payment apapun. Jadi dia udah nggak bisa beli-beli, dan kita juga semenjak itu langsung kasih tahu kamu boleh main game, tapi nggak boleh main game yang aneh-aneh, karena kan kita juga kadang suka susah kontrol ya kan, karena kan kayak waktu itu main apa ya, ada permainan pokoknya yang aduh ini ada yang ke klub terus buka baju yang kayak gitu. Saya lupa game apa, terus saat itu pas banget saya lagi lihat, terus saya kasih tahu nggak boleh ya, nggak boleh main game ini game apa, nggak usah mainin lagi. Udah dia ngerti. Terus juga yang pas gara-gara bayar mahal itu, dibeli itu, jadi purchase-nya itu 6 juta. Sejutanya itu yang billing telepon gitu. Nah itu dia langsung kita kasih tahu juga nggak boleh yang berbayar, main online boleh tapi nggak boleh yang berbayar. Terus hati-hati juga sama main online yang ada chatnya. Nah gitu kan, karena kan ada yang chat kan waktu itu apa sih, aduh saya lupa gamenya apa ya. Jadi ada, karena online kan jadi orang lain bisa chat dia. What's your name, yang kayak gitu-gitu. Yang mulai kan awal kayak gitu. Kalau cuma kayak gitu nanya-nanya doang nggak apa-apa, tapi kalau sudah mulai yang aneh-aneh, kamu jangan jawab apapun ya. biasanya game itu yang bisa chat tuh pernah ada case nggak sih yang membahayakan gitu? Nah yang pas saya Pernah dengar nggak malalanya? dari anak saya nggak sih, dia bilang pas saya tanya itu siapa, nggak tahu, orang di game doang, dia bilang gitu. Terus kamu jangan jawab, nggak usah dijawab gitu. Kalau dia hai udah hai aja, udah selesai, nggak usah jawab lagi. Tapi dia bilang justru kalau main game online tuh kadang yang enak chatnya gitu, ngobrolnya kan gitu. Kadang kan dia nggak pakai ini ya, apa sih namanya tuh, telepon itu yang bisa ngobrol langsung gitu loh. Dia jadi pakai chat doang kan gitu. Nah waktu itu yang pas ke Gap itu, dia memang katanya disuruh datang di game itu untuk datang ke klub itu. Aduh nama gamenya apa ya, saya lupa. Jadi tuh kayak semacam Roblox juga kan. Jadi dia harus jalan ke klub itu, disuruh sama si yang orang di chat itu gitu. Jadi ya udah, setelah itu dia udah ngerti sih untungnya. Yang besar ya, yang umur 10 tahun. Kalau yang kecil FF, ya dia juga sempat main efek FF. game itu ternyata harus ekstra hati-hati. Ekstra karena kita kan nggak terus mantengin anak kita gitu. Iya, karena yang ngeri-ngeri sedap juga sih. Iya, benar. Zaman sekarang takutnya Jadi, dia beli voucher, ambil duit kita Nah itu 500.000 habis misalnya gitu. Kalau beli voucher itu ke mana? Ambil duit itu? Indomaret biasanya Langsung ke Indomaret ya? atau Alfamart belanja kan ada. Bener nggak bro voucher itu ya? Tergantung, Beli game. bisa pakai credit card, Nah itu OVO, kalau Dana. pokoknya nggak usah ada paymentan lah di situ. Bikinin akun sendiri aja yang nggak terhubung kemanapun. Gitu. Ngeri-ngeri sedap juga sih. Iya, tiba-tiba billing 5 juta, 6 juta. Berarti orang tua harus ekstra banget Betul. dengan kecanggihan teknologi saat ini. Betul. Teknologi itu memudahkan kita, tapi juga bisa jadi Membahayakan. membahayakan. Apalagi anak-anak yang belum terlalu ngerti kontrol Nah, Mbak Lala masing kan. sekarang mereka dikasih handphone, Ya. HP atau gimana? Kalau yang besar saya kasih handphone karena kemarin itu kan online ya sekolahnya kan. Jadi buat keperluan sekolah.
Tapi saya juga pernah marahin. Jadi saya telepon ke handphonenya, terus nggak diangkat. Terus begitu saya tanya, kenapa handphone mama, kenapa telepon mama nggak diangkat? Aku lagi main, nggak bisa di pause gitu. Oh. Saya langsung marahin di situ. Iya, kebanyakan Kamu saya cash beliin, seperti itu ya. iya, mama beliin kamu telepon itu buat bisa ditelepon, buat kamu bisa telepon biar bisa sekolah online maksudnya gitu kan. Kalau kamu cuma buat main game, mama ambil aja handphonenya. Kadang kalau mereka suka main handphone terus sama papanya juga suka diambil disita, besok baru dikasih. Kayak gitu. Pernah disita lama nggak? Seminggu atau berapa? Seminggu sih nggak pernah ya, pernah beberapa hari aja sih. Itu karena begitu diajak ngomong, lihatnya ke handphone terus lagi main gitu. Terus kita ketemu, lihat dia lagi masih main. Ini nggak selesai dari tadi mainnya kayak gitu. Jadi udah Memang cash di mana-mana seperti ini. iya, ada semua anak-anak kayaknya udah kayak gitu ya. Handphone sita. Handphone disita sampai nggak lama sih, sehari 2 hari doang. Habis itu udah gitu. Cuma ya kalau namanya anak-anak ya, jadi Padahal ini kan Mbak Lala udah full sebagai ibu rumah tangga kan? sudah full. Masih kecolongan juga ya? Ya kan karena kita nggak selalu bener-bener 24/7 gitu, maksudnya nggak bener-bener yang anak kita pantengin terus kan, pasti adalah pas skip dikit lah gitu. Makanya ini PR-nya kan, apalagi buat ibu-ibu yang bekerja. Oh ya, yang bekerja juga pasti Solusinya orang yang apa? di rumah ada yang Kalau ngawasin misalkan istri gitu. kerja nih, Kan pasti ada di rumah yang bantuin jaga kan, atau yang ngawasin gitu. Itu juga ya harus dipantau. tuh. Mungkin kan zaman sekarang juga kan di rumah juga banyak CCTV kan, biasanya udah dipasang CCTV di sudut-sudut rumah tuh. Banyak tuh yang kayak gitu, jadi dia lagi di kantor dia bisa tahu anaknya lagi ngapain gitu. Ya. Jadi tantangan ibu-ibu atau mama-mama muda menghadapi teknologi dan makin canggih gitu ya. Oh ya, mempermudah sekaligus bikin was-was juga. Karena banyak ya kasus-kasus yang anak-anak tuh sekarang yang apa kemarin tuh yang disuruh kirim video iya, video nude. Serius? Banyak kasus Aku nggak tahu loh. gitu. Gimana Ada ceritanya? lah. Itu kan ada di berita apa ya, jadi dia ikut kayaknya main game juga deh, main game apa gitu. Terus Nah, anaknya usia berapa? anak-anak di bawah umur, anak-anak kecil disuruh lipat bajunya, difoto gitu, kalau enggak nanti nggak dikasih diamond yang kayak gitu loh. Sampai segitunya loh. Iya, anak-anak soalnya masih polos-polos. Udah begitu sekali kasih dia ngancem kan, kalau nggak kasih lagi, nggak kasih fotonya lagi, nanti disebarin foto-fotonya. Akhirnya terus-terusan jadi kayak diancem gitu. Banyak ya kayak gitu kan kasusnya. Mengerikan. Jadi bagi mama-mama muda, ibu muda harus Ekstra waspada. ekstra waspada, extra ordinary apa? Extraordinary. Ordinary buat jaga anak. Betul. Sama jaga suami ya. Oh juga harus. Semuanya harus dijaga. Jaga anak, jaga suami, jaga keharmonisan keluarga. Biar langgeng ya. Tuh, karena kan sebenarnya tujuan akhir kita kan anak-anak sehat, anak-anak sukses, keluarga bahagia gitu kan. Hidup juga penuh berkah gitu. Dan berkecukupan. Berkecukupan. Kalau mau apa ada gitu. Cukup buat beli mobil, cukup buat beli Rumah, villa, kos-kosan. ya, gitulah. Nah, ada tips-tips nggak buat ibu-ibu muda yang lagi mengurus anak-anaknya? Oh, Tipsnya apa? Tipsnya harus ekstra sabar. Karena kan Sama ekstra sabar. ngurus anak itu kan nggak gampang ya. Maksudnya mendidik anak juga kan kayaknya seumur hidup gitu waktunya. Bukan cuma anak satu, anak kedua jadi gampang atau anak ketiga jadi gampang. Kayaknya
ada aja gitu. Pasti case-case-nya sampai anak ke 10 juga, pokoknya sampai kapanpun tuh kayaknya bakalan terus harus belajar gitu untuk pendidikan. Kamu mau anak ke 10? Nggak juga, maksudnya sampai Oh. kalau ada yang sampai anak ke 10 tuh maksudnya bukan berarti jadi udah bisa lah, gue udah anaknya 10 udah pasti bisa, nggak juga. Dia Karena tadi pertama pasti ada sabar, case-nya. kedua Harus terus belajar Harus gitu. belajar. Karena kan juga nanti lama-lama nih ya ke bawah zaman ya, anak-anak tuh pasti udah lebih pintar dari kita. Gitu. Jadi kita ntar harus bohongin orang tuanya. Nah itu pernah kan pasti ngebohongin orang tua kan Pernah. dulu. Nah kayak Nggak gitu. puasa, dibilang puasa. Ya, pernah, gitu. pernah. Jadi harus belajar terus gitu. Maksudnya jadi orang tua tuh pasti harus belajar terus. Yang ketiga, Harus apa ya, ajarin anak untuk bertanggung jawab kali ya. Hmm. Karena kalau masih kecil nih kan bertanggung jawab ini kayak bersihin kamar dia sendiri. ya bisa, misalnya meskipun ada mbak tapi ada mbak yang bantuin bersih-bersih, tapi dia kalau bangun tidur langsung bersihin, rapihin tempat tidurnya misalkan kayak gitu. Atau pulang sekolah ganti baju tuh bajunya langsung taruh di tempat cucian, jangan sembarangan yang kayak gitu. Jadi kayak diajarin disiplin terus tanggung jawab juga, kayak nilai ulangan atau mau ulangan TS, UAS gitu. Biasanya kan yang deg-degan ibunya ya, orang tuanya. Oh iya, "Aduh, biasanya kayak gitu. anak saya bisa nggak ya gitu." Iya. Jadi kayak harus Malahan yang punya- stres ibunya. Betul. harus dikasih tanggung jawab nih, kamu kalau nggak belajar nanti nilainya nggak bagus. Lo kirain kalau nggak belajar nanti kamu digigit nyamuk. Kan itu ya. Nggak kayak Itu lagu sebelum bobo itu. belum tidur ya. Terus jadi kayak harus, kalau kamu mau nilainya bagus kamu harus belajar gitu kan. Kadang anak-anak kan suka yang nggak peduli kan gitu. Kayak gitu. Yang keempat, Apa yang keempat ya, kayak kalau saya sih dari kecil ya itu anak saya udah saya ajarin untuk jaga kebersihan sih, yang gampang aja, buang sampah pada pada tempatnya. tempatnya. Contoh, Oh, dikirain buang mantan pada tempatnya. Bukan ya? belum ada kan, masih kecil. Iya. Iya, maksudnya mantan semua. Jadi mungkin yang kita memfasilitasi kayak tempat sampah kan, di tempat sampah nggak nakal dong ya kan, taruh di sudut-sudut rumah yang gampang dijangkau. Jadi maksudnya kan ada yang cuma naruh di luar doang, jadi kayak kalau mau buang sampah tuh effort banget gitu ya. Nah kalau saya sih saya taruh depan kamar, jadi kalau misalkan mau buang tisu aja atau buang apa gitu sampah yang kecil, dia langsung bisa nemuin tempat sampah. Jadi itu nanti ke bawah tuh begitu dia di luar. Contoh nonton bioskop. Nonton bioskop kan orang kalau udah habis makan popcorn, minum, selesai nonton udah ditaruh aja sampahnya di situ kan. Nah, terus kan yang sekarang ini kan udah ada disediain tuh. Ada mas-masnya atau mbak-mbaknya tuh yang udah nyadain tempat sampah di bawah. Nah, kalau kita nggak punya kesadaran itu ya udah biarin aja tuh, ntar ada yang bersihin gitu kan. Tapi kalau anak-anak saya udah saya bawa sampahnya, taruh ke depan itu tempat sampah. Jadi dari rumah dulu nih, dimulai dari rumah, dari yang lingkup paling kecil dulu lah ya. Gitu. Bukan dari tadi ya, dari rumah tadi ya. Dari kemarin. Gitu. Yang kelima pasti agamanya lah ya. Ya, Yang meskipun kelima nih, kelima agama ya. agama itu kalau kebetulan saya muslim, jadi mungkin kalau kayak sekolah saya masukin anak saya di sekolah Islam gitu. Yang jadi dari sekolah juga udah dapat agamanya. Terus saya juga lesin dia ngaji gitu. Ya gitu. Jadi Udah silat nggak silat? Silat. belum. Dia belum kepengen. Musik. Dia pengen les renang. Wah. Yang nomor 2, kalau yang nomor 1 dia pengen les apa ya? Bulu tangkis. Lebih sporty ya. Yang kecil belum ketahuan. Belum, baru umur 2 tahun ngomong aja masih belum bisa. Yang kecil suruh main drum aja ya. Gitu. Bisa Belajarin aja. sama kamu ya. Oh boleh. Oke. Kalau gratis saya pasti. Aman. Oke guys, itu aja interview kita sama Mbak Lala. Oke. Mungkin tips dari Mbak Lala bisa menginspirasi teman-teman supaya lebih care lagi sama anak, Betul. lebih sensitif lagi, supaya yang diceritakan sama Mbak Lala ini kan buat kita belajar ya. Betul. Ini Bahwasan mendidik anak itu nggak mudah,
apalagi yang sekarang teknologi makin canggih, ya otomatis kita juga harus Iya. catch up terus juga gitu, waspada juga, upgrade lah. upgrade betul kan, belajar sampai ajal menjemput. Serem amat. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ubay Inspirasi TV. Share video ini jika bermanfaat. Dadah.